Nanti aku mulai ke depan akan bikin konten masak terus bersama Uteng ya. Masakan Uteng soalnya enak-enak banget guys. Dan si garam, banyak banget. Oke. Karena kalau kita masukin di akhir, asinnya suka ngumpul. Kecap wijennya jangan banyak-banyak ya guys. Kalau buat aku kecap wijen hanya sebagai biar dia ada rasa aftertaste-nya tuh suka ada. Welcome back to the Hermansyah 6. Hari ini aku nggak sendiri, aku punya Boteng. Ada Boteng. Oke, karena semuanya hari ini minta dimasakin sama Bunda. Cuma akunya males masak yang ribet-ribet. Jadi aku pengen bikin nasi gila ala Asics. Nah, nasi gila ala Asics tuh ada apa aja sih? Ada sosis, ada bakso, bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit merah, dan ada cabai keriting merah. Nah ini bukan lupa, kasih liatin kayak gini. Ada telur, bawang bombay, kol, dan aku pakai kecap ikan, minyak wijen, dan ini namanya saus tiram. Dan aku kasih sedikit terasi, dan juga ada gula, totole, dan garam. Oke. Ini yang udah, ini belum dipotong, tinggal dipotong-potong. Coba Uteng. Baksonya dipotong, diiris tipis-tipis. Terus sosisnya juga nanti dipotong tipis-tipis juga guys. Lalu bawang merahnya dicincang jadi kayak gini. Bawang putihnya juga dicincang jadi kayak gini. Bawang bombaynya dicincang, tapi ini kan cincang halus, ini dicincang kasar ya. Oke, terus si cabai merah dan cabai rawit merah dan cabai keritingnya dihalusin kayak begini ya. Terus di sini juga ada kecap manis, ada kecap ikan. Nah ini tetap di sini, dan terasinya sedikit aja sih sebenarnya. Kalau mungkin bagi orang pada nggak pakai terasi, tapi kalau aku pakai terasi lebih enak. Aku halusin pakai air panas, dan ada mentega. Baksonya mau lagi apa udah 50 biji? Oh dihitung loh sama dia. Guys, ini Uteng ini ya luar biasa banget guys. Kalau kita kan belanja nggak pernah dihitung ya. Kalau dia bisa tahu yang supermarket ini sama ini mana yang lebih murah, supermarket ini sama yang itu mana yang lebih murah gitu. Faktor umur. Nah ini sebenarnya harusnya sosisnya lebih ini ya, kecil-kecil ya. Jadi kita potongnya bulat-bulat aja gini ya. Oke, kita memotong dulu. Kalau itunya baksonya harus tipis-tipis. Kalau sosisnya harusnya sih lebih tipis lagi. Cuma karena waktunya supaya nggak terlalu lama. Kalau kalian mau irit bisa lebih tipis. Kalau ini kan tapi lebih berasa gitu loh, sosisnya ketelannya lebih berasa. Dan guys, kalau orang kan masak bumbu supaya enak tuh, kalau aku kan orang banyak masak cuma pakai minyak. Kalau aku nggak, minyak campur mentega. Jadi supaya gurih juga. Oke. Jadinya apa nih? Ya ini konten masak bukan reality, pakai dia masuk. Lapar nih Bon. Ini naik dibukain udah ya? Udah. Riel sudah lapar, sebentar ya Riel. Ini buatnya kan pasukannya banyak, kalau buat kamu doang. Ini mah jam 10 kali ya. Ribet, sabar ya. Lapar nih. Bang. Sebenarnya kalau kamu nggak mau cuma mau bikin buat 2 porsi, bisa kayak sosisnya cuma 3, baksonya 5 gitu. Ini karena aku kan pasukannya banyak, jadi aku bikinnya sesuai dengan orangnya gitu. Tapi kalau kalian sih rasa-rasain aja gitu berapa-berapanya. Tapi nanti aku akan tulis di menunya, di resepnya juga di belakang YouTube-nya. Nanti akan kita tulis itu buat 1 porsi ya. Jadi jangan kalau mau rame-rame baru ikutin ini. Kalau kalian mau bikin cuma buat 1-2 orang, nanti aku akan bikin berapa-berapanya. Kadang orang tuh kalau ngeliat konten aku, karena aku kebiasa masak tanpa ukuran, makanya aku nggak suka bikin kue. Karena kan kalau kue ada ukurannya segini. Kalau masak tuh kan semaunya kita. Nah kadang-kadang banyak yang komplain. Mereka kadang kalau cuma dibilang bawang putih, bawang merah tuh nggak paham. Bawang merahnya berapa, bawang putihnya berapa. Jadi ternyata sedetail itu. Jadi nanti kita akan tulis juga. Oke, sekarang kita akan panasin wajannya dulu.
Oke, Uteng akan manasin wajannya. Kalau aku tuh kebiasaan apa aja daun yang aku punya di rumah, aku akan masukin ke dalam makanan aku. Jadi tadi ini juga ada daun ketumbar, masukin aja. Sekarang kita akan manasin minyak. Uteng diperkirakan ya minyaknya berapa buat sebanyak ini. Minyaknya dan mentega. Menteganya dimasukin. Nah, oke guys, mau lihat langsung menteganya. Plus masukin minyak juga, Teh. Kompor di sini ya. Nah, ya, dah. Begitu udah panas, yang pertama kali kita masukin adalah bawang bombay dan bawang putih. Ini bawang bombay kebanyakan. Bawang bombay dan bawang putih kenapa? Karena biar harum dulu dan baunya cepet matangnya lama. Nih guys, jadi kalau kamu ini bikin sebanyak ini tadi satu pack bakso, satu pack. Kalau di ukuran di supermarket tuh satu pack gitu ya. Nah ini juga satu pack sosis. Tapi kalau kamu mau bikin, kalau aku cuma buatin Jial sama Mas Anang tuh paling cuma sosisnya 3 biji diiris-iris, sama bakso cuma 5-10 biji. Ini kebanyakan. Sekarang kita masukin bawang putihnya dan bawang merahnya, bawang putih semua, bawang merah semua, dan bawang bombay. Tadi kan bawang putih bawang merahnya di cincang halus, kalau bawang bombaynya dicincang kasar, cincang gede. Baunya enak banget. Jadi kalau masak ala aku tuh nggak ada ukuran, tapi nanti aku akan masukin ukuran biar kalian lebih, yang nggak bisa masak khususnya bisa lebih happy untuk ukuran 2-3 orang makan ya. Sambil tunggu baunya lebih enak lagi, kita bisa masukin sih. Ini adalah perpaduan dihalusin dari cabai merah rawit dan cabai keriting merah. Selesai dia agak coklat, masukin si cabai-cabai tadi. Nah, nanti aku mulai ke depan akan bikin konten masak terus bersama Uteng ya. Masakan Uteng soalnya enak-enak banget guys. Nanti aku akan ajarin kalian. Oke guys, sekarang dimasukin si cabai. Nah, minyaknya boleh ditambah lagi dikit ya. Oke, sambil menunggu si cabai-cabian ini, masukin terasi bebas aja. Aku masukin 1 sendok makan gini, 2 deh, biar lebih mantap. Ini bener-bener gak ada orang yang bikin nasi gila kayak gini. Rasanya jadi bener-bener gila. Jadi namanya nasi gila ala Asics ya. Cobain, enak. Sambil menunggu ini baunya begini, sebenarnya kalau aku masukin bakso sama sosis dari sekarang karena ini agak susah matangnya. Kalau orang kan ada yang nunggu cabenya matang, kalau aku nggak, biar matangnya bisa bareng. Oke. Masih satu. Hah? Kita masih satu. Oke, Teng. Gak boleh tersisa satupun. Dan sosis. Lapar kan? Ya. Kalau telur kan gampang mateng guys. Kalau bakso sama sosis ini kan belum mateng gitu. Jadi butuh proses agak lama untuk dia bisa mateng. Nah nanti baru di setengah mateng masukin si telur. Jadi sayurnya aku pakai kol, sawi sama daun bawang nih, ya. Kol, sawi sama daun bawang. Tapi ini masukinnya akhir karena gampang banget. Matengnya cepet gitu. Jadi nggak pakai air ini Bu? Pakai air dikit nih, air matang sedikit aja. Oke guys, sambil nunggu-nunggu kita biasa aku bolehlah masukin sedikit-sedikit bumbu supaya, nah ini juga trik dari aku. Orang biasa masukin bumbu kan terakhir. Kalau aku tuh setengah di awal, setengah di akhir. Kenapa? Supaya si bumbu ini meresap. Dan buat aku bumbu adalah garam, gula, dan merica. Itu aja 3. Kenapa? Karena itu yang membuat masakan kita jadi enak. Jadi kita masukin si gula, dikit-dikit aja dulu, cuma buat ngelitikin di sini. Dan si garam, banyak banget. Oke. Karena kalau kita masukin di akhir, asinnya suka ngumpul. Tapi kalau kita masukin kayak di awal gini, nanti kita tinggal ngerasainnya, jadi rasanya lebih merata. Dan ini namanya totole, kaldu jamur. Ini lagi, menurut aku orang banyak yang pakai karena dia lumayan rasanya enak dan. Oke, biarin dulu dia meresap. Habis itu butuh minyak lagi atau mentega nggak? Oke, kita masukin telur.
Nah, ini telurnya dimasukin, baru diaduk lagi nanti. Telurnya dikocok dulu, guys. Nah, kalau buat 2 orang doang, karena sedikit, telurnya biasa nggak aku kocok, aku masukin langsung baru dikocok di penggorengan. Tinggal masukin si sayur-sayuran ini. Kalau kalian mau pakai, misalnya ada yang mau pakai wortel, ada yang mau pakai apa, bisa aja. Nah, nanti yang bikin enaknya adalah si kecap. Banyak orang yang nggak pakai minyak wijen, kalau aku pakai. Guys, masukin telurnya dulu. Kita harus diaduk-aduk. Setelah dimasukin telurnya, baru aku akan masukin perkecapan. Aku punya kecap ikan, kecap manis, kecap wijen dan minyak wijen dan saus tiram. Dan si sayur-sayuran ini belakang, supaya tergantung kalau kamu mau dimakan masih krenyes, terakhir banget. Tapi kalau kamu suka agak mateng gitu, karena anak-anak sukanya nggak terlalu suka sayur, berarti sukanya kan agak mateng. Kalau aku lebih suka masih ada greenish-greennishnya. Sampai si telurnya agak matang baru aku masukin kecap. Diaduk terus, baru kita masukin. Nah, inilah yang harus dimasukin kalau kita masak nasi gila, yaitu kecap. Nah, kecapnya agak banyak dulu. Dicek dulu. Masukkan ini kecap apa namanya? Wijen. Asal ambil bunda. Apa sih namanya? Saus tiram. Masih kan? Ya apa, udah keluar cerot langsung. Dan aku masukin kecap ikan sedikit aja. Masak apapun buat aku harus pakai kecap. Kecap wijennya jangan banyak-banyak ya guys. Kalau buat aku kecap wijen hanya sebagai biar dia ada rasa after taste-nya tuh suka ada enak gitu. Tapi kalau hanya 1 sendok makan aja. Jadi kalau kalian masak cuma 2 porsi itu cuma sedikit sesendok teh. Nah, udah begini baru kita masukin sayuran. Oke. Masukin kol per daun bawangan ini. Oke, ditunggu dulu, diaduk-aduk sampai dia matang. Tinggal nanti terakhir buat ukuran ngerasain, yaitu si garam, gula dan merica. Oke guys, tadi karena aku udah banyakin pakai kecap, jadi udah manis. Jadi aku nggak nambah gula, gulanya di awal. Nah itu maksudnya aku tadi, kenapa aku selalu ngasih kayak gula, garam, merica tuh di akhir, karena kalau udah kemanisan jadi kemanisan gak enak kan. Jadi dikit sedikit di awal, di akhir kalau udah cukup kita nggak perlu nambahin gula, tapi tinggal nambahin garam. Tuh, jadi apapun yang kamu punya di rumah sebenarnya bisa dimasukin buat bikin nasi gila asik. Kita coba-cobain guys. Enak. Kurang garam dikit. Oke, kita harus aduk. Oke guys, udah selesai. Tinggal tunggu nanti matang, dicobain sama orang-orang. Ya, nanti aku akan bikinin ukurannya, ingetin ya Dot. Oke. Kenapa ini namanya nasi gila? Karena ya kayak nasi gila abang-abang aja kan, kayak gini kan taruhnya biar agak. Nah, dan ini akan aku kasih pertama kali untuk amlak aja, amlak. Aku dong. Ya kamu kan tamu harus duluan dikasihnya. Yaudah, sekarang amlak sama Jiel berdua deh. Tuh cobain satu-satu deh sendoknya. Gimana rasanya? Panas pelan. Rasanya banget. Seperti Anda menjadi Iron Man. Gitu ya. Enak ya Li? Pelan-pelan apa panas nak? Kalian ya Allah tiup dulu. Tiup dulu. Itu kesukaan Cil pun. Astagfirullah amlak. Pokoknya Tiup, masak Jiel tiup. Enak masak. Enak gak? Tapi pedas. Mantap.
Oke guys, nanti ada resepnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Cara